Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan Salam JKN. Yang hari ini kalau Loksmawe hujan ya? Ya Ci? Ya. Hujan Ci? Hujan deras Hujan. dan sangat dingin. Sangat dingin, ya. Apalagi Gigil. di ruangan tertutup nih ya Suci ya. Mm-mm. Sangat dingin. Nah hari ini kayak biasa Suci, Salam JKN udah rutin setiap Jumat atau Kamis itu Salam JKN atau akun media sosialnya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Loksmawe ada program untuk live TikTok on air lah untuk sharing-sharing seputar informasi JKN di wilayah kerja kita. Nah, gitu Ci. Perkenalan aja sebentar gitu ya kan. Nah, hari ini kita tuh bahas tentang Duta Muda BPJS Kesehatan untuk tahun 2025. Terima kasih sudah hadir bersama Putri di sini di kantor cabang Loksmawe. Ada Suci. Apa kabar Suci? Alhamdulillah sehat dan baik dan sangat bersemangat walaupun kita hujan-hujan kedinginan Tetap semangat untuk mengedukasi. Ya, Mengedukasi JKN ya. Informasi-informasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan. iya betul sekali. Topik kita hari ini tuh Duta Muda Ci, Duta Muda BPJS Kesehatan. Karena Suci masih muda, gitu ya kan? Karena Suci masih muda. Masih muda. Ini program baru di BPJS Kesehatan. Mungkin boleh Suci perkenalkan diri dulu deh, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya para penonton viewers live dari Salam JKN Loksmawe. Saya di sini Suci Maila Humaira, asalnya dari tentu saja Loksmawe dan bersekolah di SMA Negeri Modal Bangsa Arun. Saya sekarang sedang menduduki kelas 12 atau kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA, kelas Ya. akhir ya. Ya, sudah di penghujung. Sudah di penghujung, tapi tetap masih muda. Masih muda dibandingin Putri ya, Suci ya. Oke, ada lagi Ci yang mau disampaikan Ci sebagai perkenalan sebelum lebih lanjut gitu. Sebelumnya saya sendiri berposisi di kalau di organisasi OSIS saya menjabat sebagai ketua bidang pendidikan di OSIS SMA Negeri Modal Bangsa Arun. Nah, sebelumnya juga saya punya bergabung dalam suatu ekskul yaitu debat bahasa Indonesia yang juga ada di Masa Arun dan saya menjabat sebagai koordinator utamanya. Nah, ya sebelumnya pengalaman saya cukup banyak, tidak terlalu banyak di bidang public speaking, seperti saya pernah ikut lomba Duta Sadar Hukum tingkat kota Loksmawe dan saya mendapatkan juara 2. Juara 2. Provinsi ya? Enggak, kota Loksmawe. Selanjutnya saya pernah mengikuti lomba debat bahasa Indonesia dan mendapatkan juara 1 di kota Loksmawe. Kota Loksmawe. Berarti kalau untuk kota Loksmawe nggak asing nih berarti sama Suci. Udah seliuran ya, seliuran. Ada setidaknya tuh sudah kontribusi lah gitu ya, ikut debat public speaking juga gitu ya, melatih public speaking. Oke, Suci. Sedikit perkenalan dari Suci sudah. Mungkin ada hobi Ci, khusus Ci? Hobi Suci membaca. Ya, Suci lebih suka membaca, tetapi membacanya tuh yang satu lembaran tuh ada gambarnya gitu. Karena Suci kurang tertarik kalau membaca tuh isinya tulisan semua. Soalnya Suci agak minus, jadi pusing kalau baca tulisan aja gitu. Jadi suka membaca majalah gitu, komik dan lain sebagainya. Berarti yang menarik ada gambarnya gitu Ci ya. Tapi cocok sih, kalau misalnya udah suka baca, jadi karena udah suka baca banyak tahu, bisa ikut debat, bisa ngomong gitu ya, komplit gitu. Jadi memang sejalan gitu sama profilnya Suci. Nah, jadi Suci ini kan terpilih nih Ci beberapa waktu lalu di kantor cabang Loksmawe. Untuk informasi bapak-bapak rekan-rekan Salim JKN, itu BPJS Kesehatan punya yang namanya program Duta Muda BPJS Kesehatan. Nah itu
baru pertama kali dilaksanakan tahun 2025 ini. Mm-mm. Dan Suci lah pemenang dari kedeputian wilayah 1 wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Jadi memang Inong Aceh ini yang sudah terpilih menjadi finalis perwakilan Duta Muda BPJS Kesehatan tahun 2025. Mungkin Ci bisa langsung Suci jelasin nih. Karena sudah terpilih juga. Ya. Sebenarnya program Duta Muda BPJS Kesehatan ini seperti apa sih Ci? Program apa gitu? Jadi teman-teman sekalian, program dari Duta Muda BPJS Kesehatan ini adalah program yang cukup top, on top, mantep banget. Soalnya dengan adanya program ini, jadi kami yang remaja, yang Gen Z itu jadi lebih mengetahui dan membuka mata tentang apa itu JKN, apa itu BPJS. Karena selama ini sebelum, terkhususnya untuk Suci sendiri ya, sebelum Suci masuk dan juga mengenal Duta BPJS dan JKN melalui program Duta Muda ini, Suci hanya tahu sekilas tentang BPJS. Contohnya, kita punya kartu, terus dengan gunain kartu ini tuh kita berobat bisa gratis. Nah, terus seterusnya Suci nggak tahu iuran atau biaya dari hasil pengobatan yang udah kami gunakan itu dapatnya dari mana. Sebelum Suci ngira itu dari APBN, ya. Tapi kok sementara kita kan warga Indonesia ini banyak ya, rame. Jadi kalau sakit nggak mungkin dong, cuman berapa ratus orang, pasti ribuan orang sakit dan juga sedang dirawat. Nah, biaya itu dari mana? Suci nggak tahu. Tapi semenjak Suci mengikuti Duta Muda ini, Suci jadi terarah. Jadi mengetahui, oh dari sini iurannya. Ternyata teman-teman, sistemnya di BPJS Kesehatan itu menganut gotong royong. Gotong royong seperti yang kita ketahui, kita membantu orang yang kurang sehat, kita membantu orang yang lemah. Jadi yang sehat membantu yang sakit dan yang kuat menopang yang lemah. Nah, jadi sistemnya itu seperti itu. Setiap peserta JKN, kita ini bukan peserta BPJS ya teman-teman. BPJS itu adalah penyelenggaranya dan programnya adalah JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Program ini milik pemerintah teman-teman. Dan kita disebut itu peserta JKN, bukan peserta BPJS. Nah, jadi setiap peserta JKN itu membayar iuran setiap bulannya kepada lembaganya, yaitu BPJS Kesehatan. Bukan lembaga ya teman-teman, Badan Hukum Publik. Dikumpul gitu ya, dikumpul oleh si BPJS ini. Seperti ibaratnya tuh kita menabung rame-rame, patungan. Nah, jadi kita tuh kayak patungan rame-rame seluruh warga Indonesia, dan jadi dana itu terkumpul menjadi satu dana yang besar. Dan nanti kalau misalnya ada yang sakit, jadi biayanya tuh diambil dari dana itu. Walaupun kita nggak sakit nih teman-teman, kita tetap harus join dalam program ini. Mengapa demikian? Walaupun uang itu tidak kita gunakan saat kita sehat, tapi uang yang kita bayarkan bisa membantu saudara-saudara kita di luar sana yang sedang berjuang dengan penyakit mereka. Walaupun sekarang mungkin kita yang bantu mereka, tapi mungkin suatu hari nanti saat mereka sudah sembuh, mereka sudah kuat untuk membayar iuran JKN, mereka yang berbalik membantu kita. Kalau kita butuh ya. Kalau kita butuh. Benar gitu rekan-rekan. Jadi memang di awal tadi Suci ngejelasin gitu kan, dengan adanya Duta Muda ini mendorong Suci sebagai Gen Z ini untuk tahu tentang JKN. Yang awalnya tuh cuman ya taunya dibayarin aja, dibayarin gitu bisa berobat, tapi nggak tahu sistemnya, nggak tahu nggak tahu bagaimana pembayarannya gitu ya Cia. Iya, dan bahkan nggak cuma Suci nih teman-teman, banyak juga teman-teman Suci dari kantor cabang lain dan juga seluruh pemuda dari Indonesia, total ada 1000-an lebih ya Kak. Iya, kemarin yang partisipan sih. Dampaknya itu ada 1000-an lebih yang pasti, dari 1000-an orang pelajar yang ikut mendaftar itu pasti mereka sudah nyari tahu, searching tentang program JKN. Nah, dengan mereka cari tahu, searching itu kan berdampaknya juga kepada orang-orang sekitar. Kayak pasti mereka ngasih tahu nih ke circle mereka di sekolah, wah ternyata kita selama ini menabung, kita selama ini gotong royong sesuai dengan sila keempat kita di Pancasila. Sila keempat Pancasila. Oke, Suci sudah menjabarkan, bukan hanya menjabarkan Duta Muda, tapi sudah menjabarkan program JKN secara umum ya Cia. Iya. Mungkin bisa juga dicerna atau diserap oleh rekan-rekan yang nonton, baik Gen Z maupun bukan Gen Z, bahwa memang program JKN ini
sangat penting ya, kayak Mm-mm. tadi gotong royong menabung dengan adanya program JKN ini untuk Iya. pembiayaan pelayanan kesehatan, Iya. gitu ya Ci ya. Mm-mm. Nah, oke Ci, Duta Muda ini kan apa namanya tuh otomatis terdiri dari anak-anak muda, Iya. jelas anak-anak muda ya, anak-anak muda SMA ya, kalangannya Mm-mm, SMA ya SMA. Ci ya. Mm-mm. SMA Suci kelas 3 Kelas tadi ya, 3. kelas 3. Oke. Nah, menurut Suci nih Ci, kenapa anak Gen Z atau pemuda-pemudi Indonesia itu perlu tahu dan perlu paham JKN? Kenapa gitu? Jadi teman-teman, kenapa kita harus paham sebagai pelajar ataupun anak-anak muda ya Kak ya, harus paham tentang JKN. Karena yang melanjutkan estafet atau tongkat estafet dari keberlangsungan negara kita ini adalah kita. Jadi sekarang itu kita harus paham apa yang harus kita lakukan ke depannya. Dan itu join dalam menjadi peserta program JKN itu adalah salah satu pilihan yang sangat cerdas. Mengapa demikian? Karena ini tuh dalam juga dibentuk juga dalam bentuk investasi kita. Investasi untuk kesehatan? Iya, itu salah satu investasi kita buat kesehatan. Jadi kita join bukan karena kita udah sakit. Jadi kita itu join bukan karena kita sakit, tapi tentu karena kita sehat, kita harus join. Kita membantu orang yang sakit dan juga kita bisa jadi investasi kita untuk masa depan. Dan kami anak-anak muda ini mengapa harus mengetahui, karena kita tuh yang melanjutkan tongkat estafet teman-teman. Kita yang akan memimpin negara ini ke depannya. Jadi kalau kita nggak paham tentang sistem-sistem yang ada di negara, tentang program-program apa yang sedang dijalankan, kayak mana kita mau lanjutin negara kita supaya lebih berkembang. Apalagi negara kita punya cita-cita di tahun 2045 ya Kak ya. Apa tuh Jadi cita-citanya? generasi emas tahun 2045. Oh, benar. Ini ya apa namanya? Memang pencanangan dari pemerintah ya. Iya, kita betul. bakal mencapai generasi emas di tahun 2045 ya Ci ya. Betul, iya. Jadi memang generasi muda ini perlu paham nih tentang JKN, karena kan kayak kampanye suci Cile, kampanye suci. Maksudnya yang suci gaung-gaungkan itu pencegahan itu kan lebih baik daripada pengobatan. Iya, Jadi karena kalian sudah paham nih, waktu muda tuh kalian sudah paham JKN seperti apa, maka kedepannya tuh lebih gampang. Lebih gampang dan bakal lebih berguna lagi JKN ini, akan sustain, akan berkesinambungan. Betul sekali. Itu karena jangan sampai ada mispersepsi ya Cia, Iya. bahwa JKN ini cuman untuk berobat, enggak juga ya kan Nggak Ci? juga. Bisa dipakai untuk apa nih Ci? Konsultasi. Seperti contohnya kita punya aplikasi Mobile JKN. Oke. Nah, di situ Mobile JKN ini tuh Aplikasi BPJS Kesehatan aplikasi ya? dari BPJS Kesehatan. Oke. Jadi yang bisa menggunakan Mobile JKN itu tidak hanya orang sakit nih teman-teman. Orang sehat juga bisa nggunainnya. Contohnya dengan mencegah penyakit, yaitu dengan cara screening kesehatan di Mobile JKN. Benar, itu wajib satu Itu tahun wajib. satu kali. Betul. Jadi kalau bisa sesering mungkin ya teman-teman. Jadi karena ada beberapa penyakit yang kita tidak terasa nih gejalanya, tapi ternyata kita sudah mengidap penyakit itu. Tapi memang nggak ada gejala. kalau screening itu 1 tahun sekali Ci, memang Oh, untuk peserta emang JKN. 1 tahun sekali. Benar, Oh, begitu. karena memang nanti setelah screening 1 tahun, misalnya gini, setahun tuh kita udah isi screening gitu kan. Nah, maka kedepannya kita akan maintain kesehatan kita tuh dari hasil screening itu gitu. Iya. Gitu. Suci udah isi screeningnya? Udah, tentu Udah. saja. Udah. Ada resiko? Resiko Dikit-dikit. Dikit-dikit. Karena pola hidup ya? Iya. Karena pola hidup, oke. Jadi memang apalagi karena ini ya, karena anak muda gitu ya, anak muda. Jadi memang harus paham dan tahu sebelum kejadian, sebelum sakit, sebelum musibah ya kan, dan juga biar tahu alurnya seperti apa gitu ya Ci ya. Nah Ci, maaf Ci aku potong Ci, ini di komen udah banyak yang komplain. Jawab dulu pertanyaannya, boleh? Izin ya Ci ya, aku jawabin dulu pertanyaannya. Ada pertanyaan dari Eyang Arda, betulkah ada pemutihan ini? Kita no komen dulu ya Bapak Ibu ya, karena memang belum ada regulasi dan ketentuan lebih lanjutnya. Nanti kalau ada kita pasti akan share. Menginformasikan. Benar, apalagi
kita tuh terbuka ya Ci ya, nggak ada yang kita tutup-tutupi. BPJS Kesehatan nanti kalau memang sudah clear dan sudah jelas, sudah pasti akan diinfokan. Kemudian Sekarang udah gampang ya teman-teman, semua informasi bisa di searching lewat apapun, dimanapun dan kapanpun lewat media sosial. bener-bener, tapi Ci hati-hati Ci. Ada juga hoax. Ada hoax. Jadi di mana Ci? Ngelihat informasi valid di mana Ci? Nah, jadi teman-teman, kalau ada satu informasi nih, katanya dari BPJS Kesehatan, tapi kita tuh walaupun sudah di-mention dari BPJS Kesehatan, kita harus cari tahu lebih lanjut. Kita harus nge-searching nih. Ini informasinya dari mana? Di mana sumbernya? Dasarnya itu siapa gitu? Iya, siapa? Siapa yang menyebarkan pertama? Dari akun verifikasi nggak? Dari BPJS Kesehatan resmi nggak? Gitu kan? Betul. Jadi kita tuh harus cari tahu nih sumbernya. Jangan Apa dari akun yang resmi, mau apapun itu ya guys, dari mau itu Instagram, website, TikTok juga ada TikTok, dari WhatsApp atau apapun itu, kita harus cari tahu dulu sumbernya baru supaya kita nggak kemakan nih sama berita-berita hoax itu. Apalagi JKN ini program yang pesertanya banyak ya Ci? Iya, banyak. Berapa? 250-an juta ya Ci? 250-an juta dari udah 98% dari seluruh paket Indonesia. Benar, udah universal health coverage. Betul. Sudah tercover gitu ya dalam JKN.